Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Service Blueprint dan House of Quality bidang jasa industri kreatif Merimi Wedding Organizer. Untuk anggota sendiri, yang pertama ada saya, Rizky Aina, yang kedua ada Nurida Datin, dan yang ketiga ada Rizky Indra Rodeo. Merimi Wedding Organizer merupakan penyedia jasa profesional sebuah acara di Kota Bandung yang berdiri pada tanggal 22 Desember 2019 dengan tujuan yaitu dapat membantu menyelenggarakan acara yang berkesan semaksimal mungkin, memberikan kepuasan dan memberikan pelayanan terbaik kepada klien. Untuk manajemen mutu dari Merimi biasa melaksanakan rapat evaluasi untuk membahas kekurangan dan kelebihan dari pekerjaan event yang telah mereka lakukan. Namun, hal ini harus didukung dengan analisis terhadap peningkatan kualitas layanan seperti Service Blueprint dan QFD. Service Blueprint adalah rancangan yang digambarkan untuk memberikan arahan terhadap aktivitas pelayanan perusahaan yang dilakukan secara konsisten. Jika layanan itu dilakukan dengan hati, maka akan menjadi suatu hospitality yang mumpuni. Service Blueprint secara tidak langsung mengikat suatu hubungan saling ketergantungan sebagai proyeksi yang luar biasa, di mana hospitality diharapkan dapat memberikan efek serta feedback yang luar biasa. Berikut adalah service blueprint dari Merimi. Yang pertama, physical evidence-nya ada Instagram dengan customer action melakukan reservasi yang kemudian dilanjutkan dengan pilih paket dan vendor di front of stage interaction, kemudian merespon reservasi pelanggan di back of stage interaction dengan support proses reservasi yang di reservasi dengan customer action melakukan pembayaran. Kemudian front of stage interaction-nya membayar DP atau down payment dengan support proses pembayaran. Untuk physical evidence meeting pertama, ada customer action berupa technical meeting keluarga yang kemudian akan dilanjutkan di back of stage interaction, yaitu membuat kesimpulan konsep yang akan digunakan. Kemudian ada fitting baju dengan customer action pemilihan baju serta fitting, lalu food test, pemilihan makanan serta testing. Terus physical evidence meeting kedua, customer action meeting akhir bersama sebelum acara. Kemudian front of stage interaction-nya pemberian seserahan untuk dihias dan pelunasan. Kemudian back of stage interaction-nya meeting bersama vendor dan penyelesaian konsep. Terus yang terakhir, physical evidence terakhir hari pernikahan, di mana customer action-nya adalah menerima seserahan yang telah dihias, lalu dilanjutkan dengan front of stage interaction acara pernikahan, dengan back of stage interaction-nya mengawasi acara. Lalu ada quality function deployment. Itu menurut Jailani merupakan prinsip-prinsip dari QFD, yaitu suatu metode untuk membuat perencanaan atau desain produk yang nantinya secara sistematis dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen serta kemampuan teknis perusahaan, sekaligus mengevaluasi usaha-usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, perusahaan akan memberikan produk yang benar-benar dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan, sehingga tercapai keseimbangan produk dari segi aktivitas dan efisien. Lalu ada menurut Kosasi dan kawan-kawannya, alat pendukung untuk dari QFD ini menggunakan House of Quality, yaitu matriks House of Quality ini mendeskripsikan apa saja yang menjadi kebutuhan dan harapan pelanggan serta bagaimana memenuhinya. Di sini ada gambar House of Quality dari Merimi. Penjelasannya itu dari sebelah kiri itu ada customer expectation. Terus sebelahnya itu ada angka 1 sampai 12. Ini tuh kita dapat dari hasil 35 responden yang mengisi kuesioner yang kita kasih. Nah, dari sini kita melihat ada angka 12, yaitu angka yang paling besar. Artinya, ini merupakan customer expectation yang paling penting, yaitu WO yang cepat dan tepat menanggapi keluhan. Lalu di atasnya ada elemen service element yang artinya ini bagaimana caranya kita buat caranya memenuhi customer expectation itu. Lalu di atasnya ada hubungan-hubungan antar elemen. Itu ada yang
warna hitam yang pekat itu artinya lemah, terus ada yang bulat abu-abu itu artinya sedang, dan ada satu titik hitam di tengahnya itu merupakan hubungan yang kuat. Lalu di bawahnya ini ada angka 9758, itu merupakan hubungan antara service element sama customer expectation-nya. Terus di bawahnya itu ada weight score atau nilai bobot, di mana nilai itu contohnya ada 208. Itu kita peroleh dari hasil penjumlahan 5 kali 9, 6 kali 7, 9 kali 5, 10 kali 7, dan 1 kali 6. Lalu di bawahnya lagi ada improvement difficulty rank, di mana ranking ini kita ambil merupakan yang menurut kita tuh sulit, service elemen ini sulit untuk diperbaiki, yaitu memberi sanksi tegas terhadap WO yang membocorkan privasi pelanggan. Lalu di sebelahnya ada kompetitor dari Merimi yang ada Pride WO dan Sacramentum WO, itu buat tujuannya untuk tahu apa sih kira-kira peluang Merimi terhadap dengan apa sih dibanding dengan kompetitornya yang lain. Nah, dari tadi kita tahu kalau nilai bobot tertingginya itu adalah kebutuhan untuk menambah jumlah karyawan WO agar tidak kekurangan tenaga kerja saat melaksanakan event. Untuk peluangnya sendiri, bisa lihat dengan cara meningkatkan pelayanan keluhan pelanggan dan tanggap dalam responnya sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas layanan. Lalu kesimpulannya, dari service blueprint yang telah dibuat, maka jasa wedding organizer Merimi dapat menggunakan service blueprint untuk memperbaikinya, menganalisis, dan meningkatkan layanan dengan jelas. Lalu, house of quality-nya memberikan hasil berupa nilai bobot penting dari atribut-atribut kualitas Merimi, di mana dari hasil itu, untuk menambahkan jumlah karyawan WO yang akan membantu meningkatkan layanan kualitas dari Merimi. Dikarenakan bisnis Merimi adalah bisnis yang bergerak dalam bidang jasa, di mana penilaian pelanggan terhadap bisnis didasarkan kepada pengalaman dari layanan yang diberikan oleh karyawan WO. Lalu saran yang kami bisa berikan yaitu untuk peningkatan kualitas layanan tidak semata-mata hanya dibuat melalui ide, namun diperlukan adanya analisis metode seperti service blueprint dan house of quality. Oleh karena itu, sebagai bisnis yang ingin bersaing dan berkembang, maka harus diadakan analisis tersebut terhadap peningkatan kualitas layanan secara rutin. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1. Ada pertanyaan dari kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6 terhadap kelompok 1? Ibu persilahkan. Atau sudah jelas? Oke, terima kasih. Awalnya sangat baik sekali. Terima kasih untuk kelompok 1 ya.